Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Gading Astrada dengan NIM 242520120. Matkul Sistem Paradigma. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, 1A. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Jawabannya, aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi telah berkembang sebagai media yang mampu melakukan penemuan, pengumpulan, analisis, dan prediksi data. Kompleksitas kemampuan tersebut didukung oleh AI. Data science dalam media sosial adalah pertumbuhan media sosial telah membuka potensi baru untuk analisis dan penemuan pola yang memberikan wawasan tentang tren, pengaruh, prediksi, dan perubahan pasar. Arus penggunaan pun semakin besar. Oleh sebab itu, maka media sosial memiliki peran sangat menguntungkan jika penggunanya mampu mengeksplorasi lebih jauh lagi. Peran AI di sini adalah sebagai penggerak data yang meliputi analisis data besar, data mining, dan machine learning. Begitupun AI dan Natural Language Processing (NLP) untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, menguraikan volume data yang sangat besar, mengenali orang dalam gambar, dan memandu pengembangan konten. Pengembangan produk bisnis ini dan optimasi pemasaran pun sangat memungkinkan diambil alih oleh media sosial. Selanjutnya, soal nomor B. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Jawabannya, kasus Cambridge Analytica adalah contoh yang jelas dari pelanggaran privasi, bukan teknologi. Meskipun teknologi data memiliki banyak manfaat potensial seperti meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman pengguna, dan memberikan wawasan bisnis yang baik, kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan dan digunakan tanpa persetujuan yang sah dari pengguna. Seperti dalam kasus Cambridge Analytica ini melanggar etika dan hak digital pengguna tersebut. Soal nomor 3. Soal C. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Menurut saya, sistem rekomendasi berbasis algoritma memiliki potensi yang untuk mendidik dan memperkaya pengalaman, tetapi lebih membatasi karena algoritma hanya menampilkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang ingin kita ketahui. Jadi kita bisa sulit untuk menerima sudut pandang orang lain. Soal nomor 2A. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia atau teknologi atau proses dalam transformasi ini? Jawabannya, layanan perbankan digital merupakan kegiatan atau layanan perbankan yang memanfaatkan sistem elektronik atau digital melalui fasilitas bank, calon nasabah, atau nasabah bank itu sendiri, di mana semua prosesnya berlangsung secara mandiri dan terotomatisasi. Menurut Forbes, perbankan digital adalah layanan dan produk yang dapat diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja karena berbasis internet dan digital. Bank digital merujuk pada bank yang menyediakan sarana dan pelayanan perbankan secara daring atau jalur elektronik lainnya. Jadi menurut saya ketiganya berubah: teknologi, manusia, dan proses. Teknologi jadi pusat layanan, mobil app, dan chatbot. Manusia pegawai bank, perannya bergeser dari operator ke konsultan, dan proses berubah dari manual ke otomatis. Ini menunjukkan digitalisasi bukan cuma soal alat tapi juga pola kerja. Soal nomor B. Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut? Tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan. Dampak positifnya, transaksi lebih cepat dan fleksibel. Nasabah jadi lebih mandiri, pegawai bisa fokus ke layanan yang lebih strategis. Negatifnya, banyak pekerjaan front office yang berkurang, pegawai hanya harus belajar skill baru, nasabah yang gaptek harus tertinggal. Selanjutnya C.
Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital? Jawabannya, menurut saya pegawai bank harus belajar lebih dalam dan melatih soft skill layanan perbankan digital dan guna untuk memuaskan pelanggan. Perannya bukan lagi input data, tapi konsultan keuangan untuk bantu nasabah kelola uang, fasilitator digital yang mengajari layanan online ke nasabah, penyelesai masalah kompleks yang tidak bisa ditangani AI. Jadi walau digital, kehadiran manusia penting untuk bangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Soal nomor 3. A. Apakah soal lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga malah dihack atau klik link sembarangan, sang link judul. Jawabannya ya benar. Menurut saya antara lupa mengunci loker dan kelalaian dalam menjaga keamanan komputer sangat tepat. Keduanya mencerminkan bentuk kelalaian terhadap keamanan baik dalam dunia fisik maupun digital. Contohnya memakai password yang salah, dampak komputer dihack dan diretas. Contohnya sama halnya ketika mengunci loker, dampak kita bisa kehilangan barang berharga kita. Soal nomor B, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa disiarkan? Jawabannya ya bisa, tergantung dampaknya sedemikian. Contohnya ketika kita mengklik link phishing dan ternyata itu adalah sebuah jebakan atau kita akan diretas dan diblokir. Kesalahan pengguna, contohnya bug error siakat yang bisa terjadi seluruh data mahasiswa terbuka. Kesalahan teknis. Soal nomor C. Jawabannya benar, kedua jenis kesalahan ini sama-sama berpotensi menimbulkan masalah keamanan pengguna, dan kesalahan teknis dapat merusak sistem dan mencuri data sensitif. Pengalaman pribadi saya ketika saya punya game online dan saya tertarik untuk mendapatkan voucher, akhirnya saya mengklik link phishing yang terjadi akun saya hilang dan keblokir. Soal nomor 4. A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Jawabannya, paradigma sosial dan budaya menentukan cara masyarakat berinteraksi dan menerima teknologi. Jika budaya lebih mengutamakan interaksi langsung dan kepercayaan tatap muka, maka aplikasi digital yang menghilangkan unsur personal itu akan sulit diterima. Selain itu, tingkat literasi digital dan kebiasaan komunikasi juga mempengaruhi partisipasi dalam layanan Smart City. Selanjutnya B. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Jawabannya, menurut saya semua aktor harus berperan sama-sama. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Swasta membawa inovasi teknologi dan layanan. Masyarakat aktif berpartisipasi dan memberikan masukan. Selanjutnya, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan literasi digital dari usia hingga dewasa. Namun peran pemerintah dan pendidikan paling krusial karena mereka mengatur kebijakan dan membentuk pola pikir masyarakat secara luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.